Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridho Ramadaprian, NPM 2311030101. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan agama dan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional telaah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Kebijakan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ali Murtado, MSI. Pengertian sistem pendidikan. Sistem suatu perangkat yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Pendidikan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. Tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Visi misi sistem pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional itu mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sistem pendidikan Indonesia saat ini. Sistem pendidikan yang telah berlangsung saat ini masih cenderung mengeksploitasi peserta didik. Indikator yang digunakan pun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara nilai di rapot maupun ijazah tidak serta-merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini. Sistem pendidikan yang seharusnya berjalan. Pada dasarnya, sebuah sistem pendidikan dibuat untuk mempermudah pendidikan itu sendiri. Tapi kenyataannya, sekarang sistem yang ada saat ini terkesan ada indikasi sedikit mempersulit keadaan. Indikasi itu muncul bukan hanya karena sistem pendidikan yang ada saat ini tidak baik, melainkan oknum-oknum yang menjalankan sistem tersebut yang kualitasnya belum merata dan sama baiknya. Pasal-pasal yang menyangkut sistem pendidikan nasional. Peserta didik pasal 23. Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri. Pasal 24.
Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut: mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan. 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 4. Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki. 5. Memperoleh penilaian hasil belajarnya, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 6. Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang disabilitas atau cacat. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.